Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dewi Nastiti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua senantiasa sehat dan berbahagia. Sebagai mahasiswa, kita seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan akademis yang penuh tekanan. Namun, pada kenyataannya, seringkali kita abai terhadap salah satu aspek yang penting yang erat kaitannya dengan kegiatan perkuliahan, yaitu kesehatan mental. Pada kesempatan ini, saya Intan Rizky sebagai perwakilan dari kelompok 5 ASP 16 ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa dalam dunia perkuliahan. Saat ini, di tengah tekanan akademis, tuntutan sosial, dan perubahan yang cepat, kesehatan mental menjadi salah satu hal yang sangat krusial bagi kita semua. Kita sebagai mahasiswa dihadapkan pada ujian akademis, tugas-tugas, serta harapan-harapan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Semua beban ini dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental kita. Kesehatan mental tidak sekadar penyakit mental, tetapi melibatkan kestabilan psikologis, keseimbangan emosi, dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang ada, termasuk tekanan hidup. Pentingnya menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, kesehatan mental yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas belajar. Saat kita sehat, kita dapat lebih fokus hingga membantu kita saat menyelesaikan tugas-tugas akademis secara efektif dan efisien. Pikiran yang sehat juga membuat diri kita lebih mudah beradaptasi terhadap suatu perubahan. Selain itu, kesehatan mental yang baik memiliki dampak positif terhadap hubungan sosial. Saat kita merasa lebih baik secara emosional, kita akan membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Interaksi dengan orang lain pun akan lebih mudah karena kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Ketika berkomunikasi dengan teman, mereka pasti lebih merasa nyaman saat kita berbicara dengan nada yang halus daripada menggunakan nada bicara yang keras dan terkesan membentak. Kita juga tidak akan menyakiti hati orang lain karena kita bisa menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi. Jadi, kesehatan mental yang baik dapat meminimalisir adanya konflik sosial. Penting untuk diingat bahwa menjaga kesehatan mental bukanlah sesuatu yang dapat ditunda atau diabaikan. Kita harus proaktif dalam memantau dan merawat kesehatan mental kita sendiri. Kita harus menyadari bagaimana keadaan mental kita, mencari tahu apakah kesehatan mental kita terganggu atau tidak. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Kita bisa mewujudkan hal tersebut mulai dari langkah-langkah kecil. Orang dengan kesehatan mental yang terganggu mungkin menunjukkan beberapa gejala yang bisa kita perhatikan. Mereka mungkin tampak kurang bersemangat, lebih pendiam dari biasanya, dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Gejala ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mengalami masalah kesehatan mental. Kita bisa menunjukkan kepedulian kita terhadap orang di sekitar kita jika mereka menunjukkan gejala-gejala tersebut. Kita bisa memulai dengan mendekati mereka dan menunjukkan bahwa kita peduli. Kita bisa menanyakan kabar mereka, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan dukungan emosional. Namun, penting untuk diingat bahwa mendekati seseorang yang sedang mengalami kesehatan mental membutuhkan kesabaran dan pemahaman. Mereka mungkin membutuhkan waktu untuk membuka diri dan mempercayai kita. Oleh karena itu, kita harus bersabar dan terus menunjukkan bahwa kita peduli. Kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita sendiri. Dukungan antar teman sangat penting, tetapi kepedulian terhadap diri sendiri juga sama pentingnya. Kita harus mengenali dan menghargai batas-batas kita sendiri dan memastikan bahwa kita menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang. Aktivitas seperti mediasi, olahraga, dan hobi dapat membantu kita menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mental kita. Selain itu, mencari bantuan ketika diperlukan adalah langkah penting lainnya dalam menjaga kesehatan mental. Kita merasa cemas, stres, atau mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan sebelumnya. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Banyak kampus yang menawarkan layanan konseling gratis untuk mahasiswa, dan banyak sumber daya online yang dapat membantu.
Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Mari menjadi pendengar yang baik, teman yang peduli, dan individu yang sadar akan kebutuhan diri sendiri. Dengan menjaga kesehatan mental, kita sendiri cenderung untuk mendukung orang lain. Kita dapat menciptakan kampus yang lebih sehat dan mendukung. Dengan demikian, kita tidak hanya dapat menghadapi tantangan akademis yang lebih baik, tetapi juga membantu orang lain melakukan hal yang sama. Ingatlah bahwa setiap hal kecil yang kita ambil untuk mendukung kesehatan mental, baik itu untuk diri kita sendiri maupun orang lain, mampu membuat perbedaan. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Dengan mengutamakan kesehatan mental secara bersama-sama, kita tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga menciptakan komunitas mahasiswa yang lebih sehat dan berdaya. Kalau tidur pakai bantal, kalau makan pakai tangan. Ayo jaga kesehatan mental agar kuat jalani kehidupan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Jalan-jalan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.